Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan atau meresum tentang kuliah umum webinar 1 Juli 2020 dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan pemateri 1 Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Direktur Pendawa Kencana Multifarm, Dr. Insinyur M. Hasmi, DESS, dosen Fakultas Pertanian UM Jember, dengan moderator Anissa Nurina Aulia MSc, dosen Fakultas Pertanian UM Jember. Yang pertama, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara yang berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Ketiga, edukatif building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Berikut cara pengolahan tanah. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan bisa dilakukan dengan dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau sejenis tanahnya. Sanitasi tanah dengan menggunakan 3 agen hayati antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. Agen hayati adalah suatu bahan yang bersifat sebagai insektisida, bakterisida, dan virusida. Penanaman bakteri dengan menyebarkan bubuk kandang fermentasi agar akan bertindak menambah bakteri tanah, mencuci tanah sehingga bekas urea akan diproses. Drainase dan irigasi yang baik. Air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh yang baik. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim yang dipengaruhi oleh perlakuan dengan melakukan pemangkasan pada pohon yang berbuah di ujung, cabang batang dipotong pada ujungnya seperti jeruk, kelengkeng. Untuk nutrisi pemberian harus sesuai dengan kaidah yang tepat waktu, tepat kondisi tanaman, tepat kadar atau dosis termasuk pH. Enzim dan hormon disiram dengan PSP. PSP adalah pendawa subur pembungaan dengan kadar 3 tutup per 2 liter air. Sebagian disiram dan sebagian disemprotkan di bawah permukaan bawah daun, stomata atau mulut daun. Air dan vitamin berikan per liter sebanyak 1 vitamin B kompleks pil dan vitamin E atau G, vitamin B1 dengan memberikan saat pindah lahan atau setelah dari perjalanan agar tidak stres. Prinsip yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah purposeful, yaitu mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Courageous, keberanian atau kekuatan sejati. Patience, yaitu kesabaran atau hubungan sebenarnya. Responsible, yaitu tanggung jawab atau keandalan sejati. Selanjutnya, Farming Precision Agricultural 4.0 oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Interoperabilitas atau kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, transparansi informasi.
Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Ketiga, bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh. Yang kedua, kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat, keputusan mandiri. Kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Smart farming, pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi, kelembagaan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari pertanian atau lapang. Precision agriculture, pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Farming precision agriculture, kebutuhan dalam pengelolaan lahan pertanian yang luas, puluhan sampai puluhan hektar dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Kedua, secara konsep lahir tahun 1990. Ketiga, gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak 1990. Perlu integrasi dan adaptasi antara platform berbasis cloud dengan alat dan bahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.